Halo Sobat Bethesda, ketemu lagi di acara podcast Bethesda tentang kesehatan. Dan kali ini kita bahas sesuatu yang sangat mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kalau amit-amit ya teman-teman semua jatuh ataupun kecelakaan, apa yang harus kita perhatikan? Apakah lari ke alternatif atau lari ke UGD segera untuk penanganan lebih tepat? Kita bahas dengan Dr. Justina sebelah saya yang memang ahlinya di bidang UGD. Selamat pagi Dr. Justina, apa kabar? Baik, selamat pagi Dr. Teres, selamat pagi Sobat Bethesda. Nah nih dokter, kalau misalnya kita ada nih kejadian misalnya kepleset ataupun jatuh, nah itu apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Misalnya ada cedera di tulang ataupun di otot, apa yang harus kita lakukan nih dok? Jadi kalau misalnya kita pas di rumah atau pas pergi kemana ada cedera, baik itu di tulang, misalnya bengkak, jangan lanjut diurut atau di apa, lanjut aja ke IGD. Supaya apa? Supaya nanti diperiksa sama dokter IGD-nya. Jadi kalau nanti di IGD itu kalau pasien datang, kita akan lakukan pemeriksaan. Awalnya sih di anamnesis. Anamnesis itu ditanya-tanya sih. Jadi tanya, ini kenapa, prosesnya gimana. Setelah itu diperiksa. Dari diperiksa itu tadi kan akan menentukan bahwa pasien ini perlu di ronsen atau perlu dijahit. Itu kita akan melakukan sesuai dari hasil pemeriksaan kita. Sebenarnya enggak juga. Jadi kalau misalnya ada patah itu ada dua alternatif. Apakah dia cukup dengan pemasangan gips atau harus dioperasi. Nah, tidak semua orang itu berani untuk dioperasi. Saya juga takut dong. Dokternya takut kan, apalagi yang bukan dokter ya dok. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Sobat Bethesda takut untuk dilakukan operasi, kita ada alternatif nih, bisa dilakukan pemasangan gips. Gitu. Jadi, tapi nggak semua patah tulang bisa dilakukan dengan gips ya dok ya. Kita harus juga konsultasi ke ortopedinya ya dok, dokter spesialis tulangnya ya dok ya. Betul. Jadi nanti tergantung dari hasil foto menentukan bahwa foto ini dari patah seperti ini bisa dilakukan pemasangan gips atau ini harus operasi. Misalnya kalau misalnya patahnya itu sampai remuk redam seperti hatinya saya dok. Nggak ada dong kalau misalnya itu harus di gips. Tetapi kalau patahnya simple, satu tulang itu kita bisa lakukan gips. Nah, gips itu juga kayaknya prosedurnya, kayaknya nih prosedurnya nggak terlalu susah ya dok ya. Dan sakit nggak sih dok? Yang penting nih sakit nggak nih? Betul. Nah. Dulu paling pasti pada takutnya kalau di gips tuh nanti bakal ditarik-tarik, bakal sakit, teriak-teriak gitu kan. Nah sekarang itu enggak, zamannya udah canggih nih. Jadi kalau misalnya mau di gips pun kita bisa melakukan gips tanpa rasa sakit. Caranya dengan dibius. Wah, dibius. Dibiusnya tapi di UGD ya dok ya? Di IGD. Oh, di IGD ternyata, nggak perlu ke ruang operasi. Jadi tidak harus di opnam. Kadang juga opnam juga pada males. Ya, berarti one day service bisa ya dok ya? Satu kali tarikan selesai, kita akan kontrol fotonya lagi, hasilnya bagus. Nah, oke, udah pulang. Tapi sebelum pulang memang kita pantau dulu sih karena efek dari pembiusan tadi. Jadi kalau misalnya Sobat Bethesda terjadi kecelakaan di ronsen, sebenarnya yang sakit itu pada saat penarikan. Kalau gipsnya sendiri itu sebenarnya tidak sakit ya dok ya, nggak sakit, cuman kerasa aneh dan berat saja. Tapi sakitnya itu pada saat penarikan. Tapi di Bethesda itu nggak sakit karena dilakukan dengan pembiusan. Jadi setelah selesai pasien bisa tanya, "Dok, ini saya udah diapain ini? Kok udah selesai, udah jadi ya?" Iya, dan rasanya langsung merasa nyaman ya dok ya. Karena tadinya tulangnya tadinya mungkin nyocok sini jadi udah lurus. Betul. Jadi yang membuat nyeri itu karena posisi tulang yang tidak pada tempatnya. Kalau kita sudah melakukan namanya reposisi atau mengembalikan posisi dengan betul, maka nyerinya akan hilang. Oke, itu kalau ditangani dengan baik. Jadi misalnya Sobat Bethesda, ya semoga tidak terjadi kecelakaan entah siapanya, itu harus segera dibawa UGD untuk penanganan lebih lanjut supaya tidak ada komplikasi di kemudian hari. Karena sebenarnya tulang itu pasti akan nyatu ya dok ya? Akan nyambung, posisinya dia bagus. Bagus, jadi itu memang poinnya. Jadi kalau misalnya mohon maaf kalau misal alternatif pas kebenaran urutnya tidak tepat, itu malah membuat komplikasi dan operasinya akan lebih besar lagi. Gitu ya dok ya? Apalagi kalau itu mengenai saraf, mengenai pembuluh darah, itu bisa berakibat fatal kalau teknik pembetulannya tidak tepat ya dok ya. Oke, jadi teman-teman silakan untuk benar-benar kita memastikan bahwa kecelakaan tersebut tuh aman untuk kita semua gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan hubungi nomor yang tertera, enggak ada yang hubungi DM aja nanti di komen, nanti akan dijawab oleh Dr. Justina untuk lebih lanjut.
Kayak gitu dok ya? Iya. Nah dok, ada nggak sih, saya tuh masih bingung ya, kita semua masih bingung bagaimana sih maksudnya kok ditarik-tarik tuh apa? Ada contoh fotonya nggak sih dok? Ada nih dok, ini saya punya contohnya. Jadi ini ada satu contoh foto tulang pas patah sebelum dilakukan pemasangan gips dan sesudah dilakukan pemasangan gips. Nanti Sobat Bethesda bisa lihat. Before and afternya ya dok Ada, ya? ya. Sebelumnya, Ini sebelumnya Dia agak- tulangnya ini ke atas ya, Wah, posisinya iya tidak ini, betul, benar. ke atas. Dan ini pastinya kesakitan sekali. Yang kedua ini setelah dilakukan pemasangan gips, Ya, pasiennya nggak sadar loh, tahu-tahu, oh dokter saya udah selesai, tangan saya udah nggak sakit, Oh, dan dia jadi- nggak ingat. waktu jadi dia dilakukan. pasiennya pun akan lebih nyaman ya dok? Lebih karena nyaman, tahu-tahu terjadi- sudah selesai aja iya, beres gitu. Iya, tahu-tahu udah beres dan tahu-tahu oh udah nggak sakit ya, karena posisi tulangnya udah bagus. Kalau posisi tulang bagus itu pasien tidak Nah dok, sakit. satu lagi nih dok, setelah di gips itu berapa lama kita gipsnya? Kadang-kadang Oh, kan orang-orang bilang, oh 1 bulan udah cukup, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin 6 bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh, iya. Setelah dilakukan gips, kita akan melakukan kontrol foto namanya dokter. Jadi kayak yang tadi itu, sebelumnya seperti itu, kita akan bandingkan dengan sesudahnya. Kalau sudah bagus, oke. Nah, pasien bisa pulang. Nanti 3 hari dikontrol di poliklinik bedah. Kontrolnya itu tujuannya untuk melihat hasil dari pemasangan gips itu apakah ada komplikasi tidak. Jadi tetap kita evaluasi. Evaluasi. Terus sampai berapa lama dok? Nanti kira-kira 6 minggu. Jadi cepet kan, 6 minggu nggak terasa. 6 minggu, sebulan 6 lebih minggu, dikit. 3 hari Nah. dibuka, udah oke, udah jadi. Oke, nggak tergantung umur juga kan ya dok ya? Ya, kalau misalnya suplai makanan kita bagus, otomatis penulangannya juga akan bagus. Berarti vitamin D, kalsium itu juga harus cukup semua ya dok? Iya betul, yang penting mau makan itu saja, nanti kan dari berbagai macam makanan akan terkandung vitamin. Oh iya, mau makan. Berarti makan soto boleh lah dok Boleh. ya? Boleh, oke. Oke, ini menarik sekali nih tips and triknya nih dari Dr. Justina nih tentang masalah penanganan gawat daruratan pada kecelakaan. Nah, sebelum kita menutup nih dok, ada tips and triknya nggak? Apa yang kita harus lakukan? Silakan dokter. Jadi Sobat Bethesda, kalau misalnya Sobat Bethesda mengalami kecelakaan itu di rumah atau di jalan atau di mana saja, kalau terjadi pembengkakan misalnya di daerah tangan atau kaki, jangan buru-buru ke tukang urut. Coba ke IGD, nanti kita lakukan pemeriksaan apakah itu hanya memar atau itu ada suatu patah tulang. Nah, kalau terjadi patah tulang pun tidak usah takut, belum tentu itu langsung dioperasi. Kita bisa lakukan pemasangan gips dan tanpa rasa sakit, yang penting itu. Dulu kan pasti kalau pasang gips sakit, ditarik-tarik, sekarang tidak. Jadi kita ada tip dan trik bagaimana biar pasien tetap merasa nyaman saat dilakukan pemasangan gips. Oke Sobat Bethesda, jangan takut bahwa semoga tetap sehat semua, nggak ada kecelakaan, tapi pengetahuan ini berguna buat kita sehari-hari. Salam sehat, sampai jumpa di podcast berikutnya.